Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan Geografi Perdesaan, yang mana hari ini kita akan mempelajari topik mengenai pola penggunaan lahan perdesaan. Nah, kali ini bagaimana sih penggunaan lahan di perdesaan itu yang dilakukan oleh masyarakat, setidaknya dari karakteristik nanti masyarakat yang ada di Kalimantan sampai ke regional lainnya. Yang pertama, penggunaan lahan di perdesaan itu di Indonesia, penggunaan lahan melalui beberapa tahapan gitu. Yang pertama, penggunaan tanah dimulai dengan perladangan berpindah. Nah, perladangan berpindah ini yang sering kita temui oleh masyarakat di Kalimantan gitu ya, khususnya oleh masyarakat suku pedalaman atau disebut kita yaitu suku Dayak gitu. Mereka melakukan perladangan secara berpindah, di mana sejumlah tanah yaitu bebas dimiliki oleh mereka gitu ya. Pegunungan Meratus dalam artian tanah di sini ya setidaknya dimiliki oleh hukum adat seperti itu. Nah, jadi mereka bebas untuk melakukan pembukaan lahan dalam melakukan pertanian. Nah, itu dari ladang berpindah. Kemudian setelah mereka melakukan perladangan berpindah, semakin banyaknya penduduk, mereka semakin memiliki keturunan gitu ya. Akhirnya hampir semua lahan yang mungkin sudah mulai berkurang gitu, sehingga mereka mengurangi dari sistem ladang berpindah tadi. Nah, di sini mereka mulai bercocok tanam dengan melalui menetap gitu. Jadi sudah tidak lagi sering membuka lahan, tapi sudah mulai melakukan penetapan. Di mana melalui penetapan ini, seiring berkembangnya informasi, kemudian berkembangnya pengetahuan dan teknologi, nah mereka melalui lahan garapan tadi tidak lagi mengharapkan bercocok tanam terhadap alam saja gitu. Jadi mereka mulai melakukan teknologi, mulai melakukan pengolahan mengenai lahan garapan tadi, yaitu mulai bisa memberikan pemupukan gitu ya, kemudian lagi memasang bibit unggul dan lain hal sebagainya. Hasil garapan ini bisa dilakukan secara ekstensif karena tadi perkembangan teknologi dan pengetahuan, yaitu secara meluas ataupun secara intensif, yaitu yang lebih difokuskan pada beberapa jenis tanaman saja. Kemudian setelah itu perladangan menetap tadi berubah menjadi beberapa daerah pertanian yang saling menghususkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir, keseluruhan lingkungan alami tadi akan berubah sebagai akibat dari kegiatan manusia yang dianggap perlu untuk kemajuan manusia. Nah, itulah bagaimana penggunaan lahan yang ditetapkan oleh masyarakat di pedesaan. Selanjutnya, melalui penggunaan lahan tadi terbentuklah beberapa persebaran desa gitu. Yang pertama, bentuk desa dispersed gitu ya, yaitu pola desa tersebar memiliki ciri permukiman yang tidak merata. Jadi di satu titik tetapi menyebar ke segala penjuru desa. Mana pola desa seperti ini banyak terdapat di daerah pegunungan Nah, adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu mulai dari perbedaan tingkat kesuburan tanah, ketersediaan air tanah, dan topografinya. Nah, sehingga menyebarlah bentuk-bentuk desa. Yang kedua, bentuk desa nukleat atau terpusat, di mana ini lebih banyak dipengaruhi oleh sumber air gitu. Jadi lebih banyak selain pada sumber air, yaitu ketersediaan sumber daya alamnya serta kondisi tanah yang relatif subur. Yang ketiga adalah bentuk desa linier. Pola desa ini memanjang, memiliki ciri permukiman yang berada di samping jalan, rel kereta api, pantai, dan sungai gitu. Kalau masyarakat Banjar ya sudah identik dengan kehidupan masyarakatnya di pinggir atau di bantaran-bantaran sungai. Nah, ini adalah bentuk desa linier. Nah, masyarakat cenderung memilih permukiman di dekat akses transportasi, nah, agar memudahkan mobilitas sehari-hari. Nah, disinilah makanya muncul transportasi sungai yang sering dilakukan oleh masyarakat Banjar. Oke, mungkin itu pembelajaran kita mengenai pola penggunaan lahan di perdesaan. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.